Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jurus apa itu? Gumam kelompok Hunyu dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan melonjak ke mata mereka saat mereka menyaksikan serangan mereka dihancurkan dengan mudah bahkan sebelum mereka bisa menyerang cincin hitam. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah cincin api, bahkan seorang puncak Douzun akan langsung hancur begitu jatuh ke dalamnya, itu adalah kehancuran sejati. Bocah ini terlalu kuat, ayo pergi, kata Hunyu yang wajahnya berkedut saat dia menatap Xiaoyan di kejauhan. Hunyu dengan cepat berbalik dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Tianming dan Hunsin buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai mendalam lainnya nampak ketakutan setelah mereka melihat ketiganya melarikan diri dan juga buru-buru mencoba melarikan diri dari alam bintang dengan cara yang kacau. Xiaoyan acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok yang berusaha melarikan diri. Dia melambaikan tangannya dan cincin hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar cahaya hitam dan menyusul kelompok besar dan Hunyu di depan. Beberapa ahli yang tidak beruntung segera ditarik ke arah pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa douqi di tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya hitam sebelum akhirnya tubuh mereka meledak dan hancur berkeping-keping menjadi debu. Brengsek, apa ini? Kata Hunyu dan dua lainnya yang terbungkus dalam cahaya hitam mengerikan di sekitarnya. Douqi di dalam tubuh mereka menjadi sangat kacau. Tanpa perlindungan douqi, cepat atau lambat tubuh mereka akan hancur seperti yang lain. Cepat, kabur dari pilar cahaya ini, teriak Tianming dengan kengerian melonjak di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Wajah Hunyu dan Hunsin juga berubah drastis dan segera melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya untuk bergegas keluar dari pilar cahaya hitam. Kalian ingin melarikan diri, kata Xiaoyan dengan kekejaman melintas di matanya. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Hunyu dan ruang di sekitar mereka langsung mengeras menyebabkan tubuh mereka bertiga terkunci di dalam pilar cahaya hitam. Tianming dan dua lainnya mencoba dengan sekuat tenaga melepaskan diri dari ruang yang memadat, namun pilar cahaya hitam terus menghancurkan douqi di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli aliansi sungai mendalam ditahan oleh Xiaoyan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana ketiga orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Jeritan kematian terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, hampir semua kelompok aliansi sungai mendalam telah hancur meledak. Xiaoyan, lepaskan aku, dan Sekte Langit Mendalam akan menjadi faksi bawahan Paviliun Bintang Jatuh di masa depan, teriak Tianming sangat ketakutan. Serangannya yang gila-gilaan tetap sia-sia membuat douqi di tubuhnya melemah. Tidak perlu, Sekte Langit Mendalam akan lenyap. Sudah kubilang, alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk kalian dikuburkan, kata Xiaoyan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kegilaan muncul di mata Tianming saat mendengar itu. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak. Orang ini sudah gila, gumam Hunyu di sampingnya tenggelam saat melihat pilar merah dan buru-buru mundur dengan Hunsin. Tubuh Tianming terus membengkak sebelum akhirnya meledak dengan keras menyebabkan badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiaoyan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel di tangannya berubah dan cincin api hitam memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan dan menghisap seluruh badai energi yang menyebar. Satu jiwa cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang, sebaliknya bergegas menuju murid Paviliun Bintang Jatuh. Trik itu tidak berguna untukku, kata Xiaoyan dan ruang tiba-tiba terhenti ketika jiwa Tianming hendak memasuki tubuh seorang murid Paviliun Bintang Jatuh sebelum dihantam oleh pilar cahaya hitam hingga hancur di tengah jeritan sengsara yang tajam. Saat cahaya redup itu hancur, semua orang mengerti bahwa Banseng Tianming tingkat tinggi telah tewas. Dua sinar cahaya dengan kecepatan tinggi meluncur keluar dari pilar cahaya hitam sementara Tianming tewas. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya melintas dan muncul di depan mereka dengan tinjunya yang akan menghantam keduanya menyebabkan wajah Hunyu dan Hunsin dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka menemukan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak.
Kekejaman melintas di mata Hun Yu saat dia melihat tinju yang mendekat. Hun Yu tiba-tiba meraih Hun Xin di sampingnya dan mendorongnya ke depan sementara Hun Yu dengan cepat mundur. Tinju Xiaoyan menghantam tubuh Hun Xin. Panas yang sangat menakutkan membakar seluruh tubuh Hun Xin hingga hangus terbakar dan tewas seketika di tengah jeritan kematiannya yang menyedihkan. Gelombang rasa dingin melonjak di hati Hun Yu setelah melihat betapa menakutkannya tinju api Xiaoyan. Membiarkan harimau tumbuh sangat berbahaya. Jika saya tahu bahwa hari ini akan tiba, saya akan meminta untuk pergi saat itu dan melenyapkan bocah ini, pikir Hun Yu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Kamu juga akan menemaninya, kata Xiaoyan melintas dan muncul di depan Hun Yu sebelum mengulurkan tangannya. Hun Yu merasakan ketakutan saat melihat Xiaoyan mengulurkan tangan ke arahnya. Namun tinju Xiaoyan baru saja akan menghantam Hun Yu ketika ruang di samping Hun Yu tiba-tiba terdistorsi. Douseng dari Sekte Jiwa, apa dia akhirnya akan muncul? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat tangan hitam terulur keluar dari celah spasial dan kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangannya. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat tangan hitam ini muncul, pikiran melintas di benaknya dan cincin api hitam segera menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dengan kasar mengayunkannya ke depan dan meluncur ke arah tangan hitam. Pemilik tangan hitam cukup berhati-hati saat cincin api hitam ini ditembakkan, garis-garis hitam di kulit tangan hitam dengan cepat bergoyang dan keluar untuk menghadapi serangan api hitam. Kedua kekuatan bertabrakan dengan kejam dan saling memusnahkan satu sama lain. Setelah dua serangan itu memusnahkan satu sama lain, tangan hitam tiba-tiba diperpanjang dan memaksa cincin api hitam itu kembali. Setelah itu tangan hitam meraih ke arah Hun Yu, retakan spasial dengan cepat meluas dan kekuatan hisap melonjak yang dengan cepat menghisap Hun Yu. Kamu ingin pergi? Kata Xiaoyan dengan dingin. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Hun Yu. Hun Yu mengeluarkan jeritan sengsara setelah Xiaoyan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Xiaoyan tersenyum dingin saat melihat Hun Yu menjerit dengan cara yang menyedihkan sebelum mengayunkan jarinya ke dahi Hun Yu yang akan meledakkan kepalanya. Namun sebelum jarinya bisa meledakkan kepala Hun Yu, tangan hitam dengan cepat cengkeraman bahu Hun Yu dan dengan cepat menariknya ke dalam celah spasial. Bocah, kamu benar-benar berlebihan, teriak suara tua bergema dari celah spasial hitam. Dia mengulurkan jari hitamnya yang bertabrakan hebat dengan jari Xiaoyan menyebabkan badai yang menakutkan menyapu ruang kosong, dalam jarak 1000 kaki diguncang sampai hancur. Xiaoyan mundur 2 langkah, matanya dengan dingin melihat tangan hitam yang menjadi merah karena dibakar api surgawi. Bocah, kamu seharusnya tidak merasa senang, jangan berpikir bahwa klan Hun akan takut karena kamu mencapai Douseng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, aku akan menunggumu di alam Hun, kata suara tua itu sebelum tangannya dengan cepat menarik Hun Yu ke dalam celah spasial. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan alam Hun, kata Xiaoyan melihat tangan yang menghilang ke celah spasial. Jangan sombong kau bocah. Jika bukan sesuatu hal yang membatasiku, aku akan membunuhmu hari ini. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya hanya akan menjadi tawanan klan Hun seperti nasib leluhurmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kata suara tua yang dingin terdengar bergema dari celah spasial sebelum akhirnya kabut hitam melonjak dan celah spasial menyusut dengan cepat dan menghilang. Xiaoyan dengan dingin menatap tempat di mana celah spasial menghilang. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya, namun masih ditembus. Orang tua itu sepertinya adalah puncak bintang 1 Douseng. Apakah dia yang disebut Tianzun pertama? Pikir Xiaoyan. Dia berbalik dan melihat para murid dan panatua paviliun bintang jatuh. Pada saat ini, semuanya nampak terdiam setelah diguncang oleh pertarungan menakutkan sebelumnya. Semua panatua kembali ke tugasmu, bersihkan kekacauan ini, mereka yang cedera harus segera pulih, semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa, kata Xiaoyan menyapu matanya saat suaranya bergema ke seluruh alam bintang dari atas. Dimengerti, jawab semua orang dengan tergesa-gesa dan dengan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiaoyan dalam paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Douseng sejati sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela menundukkan kepala mereka. Xiaoyan melintas dan muncul di dalam alam bintang. Pada saat ini, ekspresi Youlau, Cailin, dan lainnya jauh lebih baik. Guru, Cailin, Xiaoyi, Qinglin, apa kalian baik-baik saja? Kata Xiaoyan dengan cepat melangkah maju. Aku baik-baik saja.
kata Yolao melambaikan tangannya. Sukacita muncul di mata Yolao saat dia melihat Xiaoyan. Kamu akhirnya melampaui gurumu, kata Yolao tersenyum secara emosional. Orang yang telah campur tangan sebelumnya seharusnya adalah Dou Sheng dari Sekte Jiwa bukan? Kata Yolao. Benar, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul, kata Xiaoyan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yolao dipenuhi keraguan. Memang mengejutkan, seorang Dou Sheng hanya datang untuk menyelamatkan Hun Yu dan tidak mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiaoyan menyinggung dia. Sepertinya orang itu dihalangi oleh sesuatu, tapi apa itu? Kata Yolao mengerutkan keningnya. Di satu ruangan nampak Xiaoyan dan lainnya sedang berkumpul. Xiaoyan nampak mendengarkan Xiaoyi dan lainnya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Iblis tua Tian Ming telah dibunuh oleh Mu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi Sungai Mendalam terbunuh, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam, karena itu aku akan memimpin untuk menghancurkan mereka, tak satu pun dari faksi yang bergabung mereka akan dilepaskan, kata Yolao dengan kilatan dingin melintas di matanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Aliansi Sungai Mendalam sudah tidak menjadi ancaman, namun kekuatan Paviliun Bintang Jatuh masih tidak dapat melawan Sekte Jiwa. Sepertinya kita perlu memaksa Sekte Langit Mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar. Kata Xiaoyan. Aliansi? Gumam Yolao dan lainnya terkejut saat mendengar itu. Kekuatan Sekte Jiwa lebih kuat dari kita, tidak mungkin untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan mereka, karena itu kita harus mencari sekutu, kata Xiaoyan. Ini sepertinya tidak akan mudah, Sekte Jiwa terlalu kuat, siapa lagi selain kita yang berani melawan mereka, kata Cailin mengerutkan keningnya. Sekte Jiwa telah melakukan banyak hal yang membuat marah orang lain dengan mengumpulkan jiwa, contohnya adalah Menara Pil. Mereka sangat membenci Sekte Jiwa karena mengumpulkan jiwa-jiwa alkemis yang kuat yang telah diserang. Menara Pil menyadari serangan ini, tetapi mereka hanya bisa menahannya, kata Xiaoyan. Namun, 3 kepala Menara Pil hanyalah puncak Dozun, kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Sekte Jiwa, kata Xiaoyi dengan ragu. Itu hanya kekuatan luar dari Menara Pil. Jika hanya memiliki kekuatan sekecil ini, bagaimana mungkin Menara Pil menjadi tempat suci di hati banyak alkemis? Bagaimana bisa berdiri setara dengan Sekte Jiwa? Selain itu, saat Xiaoyan telah menghabiskan 2 tahun dalam retreatnya, orang tua Xuan Kongzi itu, akhirnya menerobos ke Banseng, kata Yolao. Panatua Xuan Kongzi telah menerobos Banseng. Sepertinya aku telah mendengar Panatua Kongzi menyebutkan bahwa dia bersama 2 ketua lainnya pernah bertarung dengan kepala Sekte Jiwa, kata Xiaoyan sedikit terkejut. Itu memang benar, tapi mereka tidak melawan tubuh asli dari ketua Sekte Jiwa, namun ketiga orang itu pada akhirnya tetap dikalahkan secara menyedihkan, kata Yolao. Yolao memandang Xiaoyi dan lainnya sebelum melanjutkan, orang biasa hanya tahu tentang Menara Pil. Tapi mereka tidak tahu tentang Menara Pil kecil yang ada di dalam Menara Pil. Menara Pil kecil? Kata Xiaoyan dan lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Menara Pil kecil. Tidak banyak orang yang bisa memasuki Menara Pil kecil ini. Hal ini karena persyaratan pertama untuk memasuki Menara Pil kecil adalah dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat menarik petir pil 7 warna dan kekuatan spiritualnya harus mencapai kondisi jiwa. Mereka yang di dalam Menara Pil kecil adalah inti sebenarnya dari Menara Pil, karena keberadaan mereka itulah adalah alasan mengapa Sekte Jiwa tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk pada Menara Pil. Mereka di dalam Menara Pil kecil semuanya adalah iblis yang sangat tua, bahkan aku harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka saat bertemu mereka, kata Yolao. Aliansi yang kamu usulkan bisa dicoba. Iblis tua di Menara Pil kecil benar-benar tidak menyukai Sekte Jiwa. Ketika Menara Pil kecil memuncak saat itu, kepala menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk melampaui banyak panatua yang memiliki banyak pengalaman. Tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah dikirim oleh Sekte Jiwa. Setelah insiden itu terungkap, kepala menara melepaskannya karena hubungan guru dan murid. Namun pada akhirnya, kepala menara itu dibunuh oleh murid yang tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun, kata Yolao. Xiaoyan mengangguk.
Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia berhasil meminta Menara Pil untuk membentuk aliansi, kekuatan mereka akan melonjak. Kamu seharusnya tidak merasa senang secepat ini. Meskipun Menara Pil kecil ini benar-benar membenci Sekte Jiwa, tapi akan sangat sulit untuk membuat orang tua yang keras kepala itu menyetujui aliansi, kata Yao Lao. Kita akan mencobanya terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, kata Xiaoyan tersenyum. Setelah masalah di Paviliun Bintang Jatuh diselesaikan, aku secara pribadi akan menemanimu ke Menara Pil, kata Yao Lao tersenyum sambil mengusap jenggotnya. Xiaoyan tersenyum dan menoleh. Yao Lao memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan orang-orang dari Menara Pil, akan jauh lebih mudah jika Yao Lao mengungkapkan dirinya. Selain Menara Pil, kita mungkin juga bisa mengikat Sekte Bunga dan Lembah Api Membakar, kata Cailin. Ada dua Panatua Agung yang tidak menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam Sekte Bunga, keduanya memiliki kekuatan Banseng, kedua orang tua itu berhutang budi padaku, menambahkan hubunganmu dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat Sekte Bunga bergabung dengan aliansi, kata Yao Lao. Xiaoyan terkejut saat mendengar bahwa ada dua Banseng yang tersembunyi di dalam Sekte Bunga. Yao Lao tersenyum saat melihat Xiaoyan terkejut sebelum berbicara, bagaimana mungkin untuk tidak membentuk aliansi setelah aku berada di dataran tengah untuk waktu yang lama, kata Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Lembah Api Membakar juga tidak sesederhana kelihatannya, leluhur mereka dulunya tidak lebih lemah dari Xiao Xuan, leluhurmu. Orang ini juga memiliki kekuatan Banseng tingkat tinggi, aku tidak yakin apakah leluhur itu telah menjadi Douseng. Orang-orang Lembah Api Membakar itu agak aneh, mereka tidak terlibat dalam hal-hal biasa selama bertahun-tahun. Selain itu, orang tua itu pernah mengalami luka yang sangat serius yang mengakibatkan gejala sisa sampai sekarang. Jika kita bisa menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat mereka bergabung dengan aliansi, kata Yao Lao tersenyum. Xiaoyan perlahan mengangguk, kegembiraan muncul di matanya, mereka sepertinya bisa membentuk aliansi dengan kekuatan yang besar, bahkan aliansi ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang terbesar di dataran tengah. Berita tentang pertempuran alam bintang menyebabkan ekspresi semua orang yang mendengarnya berubah ketika mereka mendengar bahwa dua Banseng telah dibunuh oleh Xiaoyan. Setelah insiden ini, tidak ada faksi lain di dataran tengah yang dengan mudah meremehkan Paviliun Bintang Jatuh yang sedang naik daun ini. Dibandingkan dengan kebangkitan Paviliun Bintang Jatuh, aliansi Sungai Mendalam berada dalam keadaan yang sangat suram. Setelah terbunuhnya Tian Ming, satu-satunya Banseng di Sekte Langit Mendalam, sekelompok besar ahli mulai mundur. Pembalasan terhadap aliansi Sungai Mendalam oleh Paviliun Bintang Jatuh akhirnya dimulai dengan dipimpin oleh Xiaoyan dan Yao Lao. Aliansi Sungai yang Mendalam menderita kekalahan yang menyedihkan. Setelah mengambil markas aliansi Sungai Mendalam, selanjutnya Lembah Sungai Es dan Paviliun Petir Angin. Xiaoyan, Paviliun Petir Angin memiliki hubungan yang baik dengan suku Iblis Phoenix, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena berani menghancurkan Paviliun Petir, teriak Lei Zunze terhempas dan memuntahkan darah, matanya sangat kejam saat dia menatap Xiaoyan. Suku Iblis Phoenix, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan, kata Xiaoyan melirik Lei Zunze dengan sikap acuh tak acuh sebelum perlahan mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Zunze. Wajah Lei Zunze langsung tenggelam saat melihat Xiaoyan mengulurkan tangan ke arahnya, gerakan 3000 petir segera dilepaskan hingga batasnya. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat petir yang akrab itu, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitar Lei Zunze tiba-tiba mengeras sebelum akhirnya tubuh Lei Zunze meledak dan hancur berkeping-keping. Xiaoyan perlahan menarik tangannya, dia bahkan tidak melirik sekelompok daging yang hancur. Dengan sapuan matanya, seorang panatua dengan cepat bergegas dengan suara hormat, Kepala Paviliun Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang Anda perintahkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditekan oleh Paviliun Petir Angin selama bertahun-tahun. Saat ini kekuatan klan mereka benar-benar sudah menyusut, mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei, hidup mereka sangat menyedihkan. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Rasa bersalah muncul di hatinya. Jika Han Xie tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di dataran tengah, dia mungkin akan mati di gurun. Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang ke sana? Tanya Xiaoyan. Ada 3 orang panatua sudah menuju ke sana, jawab panatua itu dengan hormat.
Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya melirik ke langit utara di mana klan Han berada. Di kota Tianbei, nampak semua orang dari klan Han tertegun saat mereka melihat ketiga lelaki tua yang tiba-tiba muncul dengan douci yang begitu kuat hingga menakutkan. Hanya dengan lambaian tangannya menyebabkan beberapa ahli dari kelompok Lei Junze terhempas keluar dari halaman dan memuntahkan darah. "Saya Han Qi, kepala klan Han, bolehkah saya tahu alasan kedatangan ketiga panatua ini?" kata Han Qi perlahan melangkah ke depan dan bertanya dengan hormat. Dua wanita cantik berdiri di samping Han Qi, wanita di sebelah kiri berambut perak dan panjang, tubuhnya yang indah tampak proporsional saat dia mengeluarkan getaran dingin. Wanita di sebelah kiri tampak sedikit lebih muda, penampilannya yang cantik menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Kedua wanita ini adalah Han Yue dan Han Sue dari klan Han. Kepala klan Han tidak perlu begitu sopan, kami bertiga dari Paviliun Bintang Jatuh, kali ini kami telah menerima perintah dari Kepala Paviliun Junior. Bolehkah saya tahu jika Kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi Paviliun Petir Angin berikutnya di wilayah utara ini? Kata seorang panatua tersenyum. Paviliun Bintang Jatuh. Gumam semua orang dari klan Han tercengang. Itu dia. Gumam Han Sue bergetar saat dia berdiri di belakang Han Qi. Xiaoyan. Gumam Han Yue tertegun. Paviliun Petir Angin tidak akan ada lagi di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, kamu bisa menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata panatua itu tersenyum. Han Qi terkejut saat mendengar itu. Paviliun Bintang Jatuh saat ini tengah melonjak. Jika mereka bisa mendekat ke faksi besar ini, mereka bahkan tidak akan peduli dengan Paviliun Petir Angin. Kepala klan Han, yakinlah bahwa Kepala Paviliun Junior secara pribadi telah menyebutkan hal ini. Tidak akan ada kesalahan, kata panatua itu tersenyum. Apakah dia tidak datang? Tanya Han Xie seraya menatap panatua itu. Panatua itu ragu sejenak setelah mendengar pertanyaannya dan menggelengkan kepalanya. Dia jelas dapat melihat wanita muda itu memiliki perasaan terhadap Kepala Paviliun Junior, tetapi dia tidak tahu apakah perasaan ini sepihak atau keduanya. Karena itu dia tidak berani meremehkannya dan dengan cepat mengeluarkan 2 botol giok dan menyerahkannya kepada Han Xie dan Han Yue. Kepala Paviliun Junior memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada kalian para wanita. Kepala Paviliun Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Han Xie karena telah menyelamatkannya saat itu. Mata Han Xie yang awalnya cerah meredup saat dia menatap botol giok. Dia mengangguk dan mengambil botol giok sebelum berbalik dan pergi. Han Yue di samping hanya bisa menghela nafas dan mengikutinya. Di depan kamar, Han Xie berbalik dan memeluk Han Yue. Han Yue menundukkan kepalanya, dia bisa melihat sikap keras kepala di wajah Han Xie. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Gadis keras kepala ini tidak mau menyerah, bahkan sampai saat ini. Han Yue hanya bisa mendesah pelan, pria semacam itu bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh wanita seperti mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.